Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Wildani dari perkuliahan STAI Salahuddin Pasuruan. Saya di sini akan menjelaskan matkul pengantar studi Islam bab 1. Bab 1 menerangkan tentang Islam dan studi agama. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya dengan jelas. Bab 1. Islam dan studi agama. Definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A dan gam. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi kata tersebut berarti tidak pergi, tetap di tempat, langsung, diwariskan secara umum, diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan Islam, istilah agama selalu dihubungkan dengan istilah din, millah, wijahah, dan syir'ah. Kata din secara etimologi adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Al-Maududiyah, din adalah serangkaian ajaran yang berisi tuntunan lengkap tentang cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor ruang dan waktu. Definisi Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama dan salam yang merupakan fi'il madhi, namun kata kerja lampau. Adapun mengenai pengertian Islam dari segi istilah, menurut Harun Nasution adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Selanjutnya, pengertian studi agama. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah, sedangkan di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami dan membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran secara sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Yang B sekarang, urgensi studi Islam. 1. Umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. 2. Umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. 3. Untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam, bahwa sifatnya bukan hanya normatif, yaitu karena diperintah oleh Allah, dan bukan pula karena emosional semata-mata karena didukung oleh argumentasi yang
bersifat rasional, kultural, dan aktual, melainkan argumen yang masuk akal, dapat dihayati dan dirasakan oleh umat manusia. 4. Untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional adalah ajaran yang dapat membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Nomor 5. Untuk menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Sekarang yang C. Tujuan studi Islam. 1. Mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. 2. Mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya, dan mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarahnya. 4. Mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan realisasinya, dan membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari penjelasan bab 1 tadi. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Penjelasannya tadi bab 1 menerangkan Islam dan studi agama. Terima kasih. Saya Nur Muhammad Juliani. Bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.